Oke, shalom adik-adik semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan adik-adik. Nah, pada semester ini kita akan memulai materi kita yang pertama, yaitu gaya dan gerak. Nah, dalam gaya dan gerak ada beberapa besaran yang akan kita pelajari. Mulai dari kelajuan, kecepatan, dan percepatan, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gaya, resultan gaya, dan hukum Newton. Dan yang terakhir, gaya berat dan gaya normal. Oke, kita masuk pada yang pertama, gerak benda. Nah, adik-adik bisa melihat simulasi di sini. Mobil bergerak dari titik 1 ke titik 2. Dan juga mobil juga bergerak dari titik 2 ke titik 1. Nah, di sini adik-adik dapat kita lihat apa yang terjadi pada mobil tersebut, bagaimanakah lintasan mobil tersebut. Oke, jadi yang terjadi pada mobil adalah mobil bergerak dari titik 1 ke titik 2. Artinya mobil berpindah yang pada awalnya dari titik 1 kemudian dia berpindah ke titik 2. Dan begitu sebaliknya, mobil yang pada awalnya di titik 2 kemudian dia berpindah lagi kembali ke titik 1. Nah, dari sini dapat kita definisikan apa itu gerak. Jadi, gerak itu didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Sekali lagi, gerak itu didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, apakah titik acuan itu? Jadi, titik acuan adalah titik awal saat pengamatan gerak dilakukan. Sekali lagi, titik acuan adalah titik awal saat pengamatan gerak dilakukan. Nah, di sini ada juga syarat terjadinya gerak. Nah, syarat terjadinya gerak ada dua. Yang pertama, harus adanya titik acuan. Dan yang kedua, adanya perubahan posisi. Oke, jadi syarat terjadinya gerak ada dua. Yang pertama, adanya titik acuan. Dan yang kedua, adanya perubahan posisi. Oke, kita masuk pada yang berikut. Jenis-jenis gerak. Nah, jenis-jenis gerak dibagi menjadi dua. Oke, kita mulai yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Gerak menurut keadaan benda itu dibagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama, gerak semu. Jadi, gerak semu merupakan gerak suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat terlihat benda tersebut seolah-olah bergerak. Sekali lagi, gerak semu, gerak suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat terlihat bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, contoh dari gerak semu yaitu seperti kita melihat matahari mulai dari terbit sampai ke terbenam. Nah, karena kita berada di bumi, kita melihat bahwa matahari ini bergerak mengelilingi bumi. Nah, yang sebenarnya bahwa matahari itu tidak bergerak, tetapi yang bergerak adalah bumi. Maka ini yang kemudian kita sebut sebagai gerak semu. Berikut gerak nyata. Nah, gerak nyata ini gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap suatu titik acuan. Yang kedua, gerak menurut lintasan. Gerak menurut lintasan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gerak lurus. Jadi, gerak lurus itu gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Contohnya seperti buah jatuh dari pohon, atau juga seperti mobil yang bergerak pada lintasan yang lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar ini gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya seperti jam, kita melihat jam bahwa jarum jam itu selalu bergerak melingkar, bergerak mengelilingi angka-angka yang ada pada jam.
Yang ketiga, gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dengan lintasan parabola. Contohnya seperti kita melihat pemain basket waktu ingin memasukkan bola ke ring, maka ketika dia melempar bola, bola akan membentuk gerak parabola. Oke, jarak dan perpindahan. Kita lihat simulasi berikut. Peter berjalan dari bengkel ke toko buku. Kemudian dari toko buku, Peter berjalan ke toko sepatu. Nah, dari sini dapat kita definisikan apa itu jarak. Jadi, jarak merupakan panjang lintasan oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Jadi, panjang lintasan Peter adalah mulai dari bengkel ke toko buku dan dari toko buku ke toko sepatu. Sehingga panjang lintasan Peter adalah 140 meter. Perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan benda dalam waktu tertentu. Oke, jadi dari simulasi ini juga kita bisa melihat bagaimana perpindahan Peter. Nah, untuk kita melihat perpindahan Peter, kita lihat jarak terdekat yang dialami Peter, yaitu mulai dari bengkel langsung ke toko sepatu. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata Peter dia berpindah dari bengkel ke toko sepatu. Nah, perpindahan yang dialami Peter ini seperti kita lihat membentuk sebuah segitiga siku-siku. Sehingga untuk kita melihat, kita menghitung perpindahan Peter, maka dapat kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras di sini adalah perpindahan Peter sama dengan akar dari posisi awal kuadrat dijumlahkan dengan posisi akhir kuadrat. Nah, posisi awal Peter adalah 80 meter dan posisi akhir Peter adalah 60 meter. Nah, dapat kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi akar 80 meter kuadrat ditambah dengan 60 meter kuadrat. Menghasilkan akar 80 adalah 6.400 meter dan akar dari 60 adalah 3.600 meter. Sehingga dijumlahkan menjadi akar 10.000. Nah, akar dari 10.000 adalah 100. Jadi, perpindahan yang dialami Peter adalah 100 meter. Nah, jadi beda antara jarak Peter dan perpindahan Peter adalah Peter menempuh jarak 140 meter dan juga Peter berpindah sejauh 100 meter. Nah, kita lihat simulasi berikut lagi. Peter berjalan dari bengkel ke toko buku. Kemudian dari toko buku, Peter kembali lagi ke bengkel. Nah, jarak yang ditempuh Peter adalah 100 meter. Kenapa 100 meter? Karena Peter berjalan pada lintasan ini sebanyak 2 kali. Artinya yang pertama, Peter dari bengkel menuju ke toko buku, kemudian dari toko buku dia kembali lagi ke bengkel. Maka jarak yang ditempuh Peter adalah 400 meter. Karena jarak merupakan panjang lintasan, maka panjang lintasannya ini kita jumlahkan saja. Jadi 200 meter ditambah 200 meter menghasilkan 400 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan Peter pada kasus ini? Nah, yang terjadi adalah perpindahan yang dialami Peter adalah bernilai 0. Kenapa dia bernilai 0? Karena Peter kembali pada dia punya posisi awal atau keadaan semula. Maka perpindahan yang dialami Peter adalah 0. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu merupakan besarnya jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak tiap satuan waktu. Nah, kelajuan itu dapat kita rumuskan seperti di bawah ini, yaitu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu
atau V sama dengan S per T, di mana V kelajuan benda satuannya meter per sekon, S jarak tempuh satuannya meter, T waktu tempuh satuannya sekon. Kecepatan merupakan perbandingan antara perpindahan dan selang waktu. Nah, kecepatan dapat kita rumuskan seperti, maksudnya bukan kelajuan tapi kecepatan. Kecepatan dapat kita rumuskan menjadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan X per T. Nah, sini V kecepatan benda meter per sekon, X perpindahan benda meter, dan T waktu tempuh sekon. Nah, pada buku yang teman-teman pegang itu pada kelajuan dan kecepatan untuk jarak dan perpindahan menggunakan simbol yang sama, S. Tetapi yang pakai di sini adalah menggunakan S dan X, di mana S adalah jarak dan X adalah perpindahan. Jadi, ketika teman-teman menemui buku-buku yang lain mendapatkan persamaan yang sama, maka adik-adik jangan terkecoh atau jangan keliru, karena di sini Pak hanya mau membedakan saja. Dan tujuan penggunaan simbol ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam penulisan. Contoh soal. Peter berjalan 500 meter ke arah timur, kemudian berbalik berjalan 100 meter ke arah barat, dan perjalanan ini ditempuh dalam waktu 20 sekon. Maka, berapakah jarak yang ditempuh Peter? Berapakah kelajuan Peter? Berapakah perpindahan yang dialami Peter? Berapakah kecepatan Peter? Jawab. Jarak yang ditempuh Peter adalah jumlah panjang lintasan yang dilalui Peter. Maka kita jumlahkan 500 meter ditambah dengan 100 meter menghasilkan 600 meter. Kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Nah, jaraknya adalah 600 meter dan waktunya adalah 20 sekon. Maka kelajuannya adalah 30 meter per sekon. Perpindahan yang dialami oleh Peter itu berupa posisi awal dikurangi dengan posisi akhir. Nah, kenapa dia dikurangi? Karena Peter berjalan 500 meter ke arah timur, kemudian dia berbalik lagi ke arah barat 100 meter. Sehingga di sini perpindahannya dikurangi menjadi 500 meter dikurangi 100 meter sama dengan 400 meter. Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu, atau V sama dengan X per T. Nah, perpindahannya adalah 400 meter dan waktunya adalah 20 sekon. Maka kecepatan Peter adalah 20 meter per sekon. Oke, kita lanjut pada gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Percepatan. Nah, percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, secara matematis dapat kita tulis A sama dengan VT dikurangi V0 per T, di mana A merupakan percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. VT kecepatan pada waktu tertentu satuannya meter per sekon. V0 kecepatan awal satuannya meter per sekon. T waktu satuannya sekon. Nah, di sini ada persamaan lain juga yang biasanya dipakai dalam GLB, yaitu
VT sama dengan V0 dikurangi AT. Nah, untuk percepatan, ketika kita berbicara percepatan, maka ada juga yang namanya perlambatan. Nah, perlambatan itu adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Sekali lagi, perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Maka di sini percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu, maka lawan dari percepatan adalah perlambatan, itu berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, contoh dari percepatan dan perlambatan misalnya Peter dia berolahraga pada sore hari. Yang pertama dia lakukan adalah mulai dari berjalan. Nah, setelah dia berjalan, dia mempercepat langkahnya. Setelah dia mempercepat langkahnya, dia berlari. Maka di sini ada perubahan kelajuan. Nah, perubahan kelajuan ini yang dilakukan Peter, ini yang kita sebut sebagai percepatan. Dan ketika Peter berlari hingga capek, maka perlahan-lahan dia mulai mengurangi kecepatannya. Hingga dia berjalan kembali. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai perlambatan. Atau contohnya seperti kita menaiki kendaraan, baik mobil maupun motor. Ketika mobil ataupun motor ingin berhenti, maka akan dilakukan adalah perlahan-lahan mulai menginjak rem. Nah, ketika menginjak rem inilah yang kemudian kita sebut sebagai perlambatan. Oke, baik adik-adik, materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, pada titipan sedikit, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.